Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Wajibun ala kulli abdin muhibbin lillah ay yubghidha man abghadahu Allah wa yamkuta man makkatahu Allah wa yu'adiya man ab'adahu Allah an hadratih wa in tarrahu biqahrihi wa qudratihi ila mu'adatihi wa mukhalafatih fa innahu ba'idun matrudun mal'un anil hadrah wa in kana ba'idan bi ib'adihi qahran wa matrudan bi tardihi wa tirarih wal muba'adu an darajatil qurbi yang bagi ayyakuna makitan bagidan ila jami'il muhibbin muwafaqatan lil mahbub bi izharil ghadab ala man azharal mahbubul ghadab alaih bi ib'adih wa bihadha yataqarraru jami'u ma waradat bihi al akhbar min al bughdi fillah wal hubbi fillah wat tashdid ala al kuffar wat taghliz alaihim wal mubalaghati fi maqtihim ma'ar ridha bi qada'illahi ta'ala min haitsu innahu qada'ullahi azza wa jalla wa hadha kulluhu yustamaddu min sirril qadar alladhi la rukhsata fi ibsa'i wa huwa anna syarra wal khaira kilahuma dakhilani fil masyiah wal iradah walakin syarru muradun makruh wal khairu muradun mardiyun bih. Faman qala laysa syarru min Allah fahuwa jahil wa kadza man qala innahuma jami'an minhu min ghairi ibtirakin bir ridha wal karaha fahuwa aidan muqassir. Ila akhir maqalahu al-Imam al-Ghazali rahimahullah. Makna kalam Imam al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi, maka wajiblah bagi setiap hamba yang mencintai Allah, maka wajiblah bagi setiap hamba yang cinta kepada Allah, wajib bahwa ia membenci pada orang yang dibenci oleh Allah, memurkai orang yang dimurkai Allah, dan memusuhi orang yang dijauhkan oleh Allah dari hadratnya. Nah, itu kesimpulan daripada pembicaraan yang sebelumnya tentang benci terhadap maksiat dan ridha terhadap ketentuan Allah. Kesimpulannya bahwa setiap orang yang mencintai Allah, maka dia wajib membenci orang yang dibenci oleh Allah, murka kepada orang yang dimurkai Allah, dan memusuhi orang yang dijauhkan oleh Allah dari hadratnya. Orang-orang kafir itu orang yang dimurkai Allah. Nah, maka kita pun wajib murka kepada mereka itu. Orang-orang yang fasik, yang zalim, itu orang yang dibenci oleh Allah. Maka kita pun wajib membenci mereka itu karena mereka dibenci oleh Allah. Meskipun terpaksa dengan pemaksaan dan kemampuannya untuk memusuhi dan menyalahinya, sekalipun orang yang kafir itu dipaksa oleh Allah jadi kafir, karena seseorang itu kada berdaya untuk jadi kafir. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah, dia itu kafir. Nah, orang yang zalim itu dia tidak berdaya berbuat zalim kalau itu tidak dikehendaki oleh Allah. Orang yang fasik, mereka tidak berdaya berbuat dosa kalau itu tidak dikehendaki oleh Allah. Walaupun demikian, tetap kita disuruh membenci mereka.
Sebabnya apa? Karena Allah benci kepada mereka itu. Karena sesungguhnya orang itu jauh, diusir dan dilaknat dari hadratnya Allah. Meskipun orang itu menjadi jauh dengan sebab dijauhkannya secara paksa, dan ia terusir dengan pengusiran dan pemaksaan. Walaupun orang itu jauh dari Allah karena dijauhkan oleh Allah, walaupun orang itu diusir dari Allah karena Allah sendiri yang mengusir mereka tanpa mereka mampu menolaknya, walaupun demikian tetap kita membenci mereka. Kenapa? Karena Allah benci kepada mereka itu. Orang yang dijauhkan dari derajat dekat kepada Allah semestinya bahwa ia dimurkai. Orang yang dijauhkan dari derajat dekat kepada Allah, orang fasik, orang yang zalim, orang yang ingkar kepada Allah, kafir, itu orang yang dijauhkan dari Allah. Semestinya bahwa ia dimurkai, dibenci oleh semua orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mensesuai bagi orang yang dicintai, yaitu Allah. Dengan menampakkan kebencian atas orang yang dinampakkan oleh orang yang dicintai, yaitu Allah, akan kebencian atasnya dengan menjauhkannya Allah terhadap mereka tadi daripada hadratnya. Jadi kita kada disuruh, kada diperintah untuk mencari lebih jauh tentang benci dan cinta itu, benci dan ridha itu. Kita diwajibkan secara pokok mencintai orang yang dicintai Allah, membenci orang yang dibenci Allah, memurkai orang yang dimurkai Allah, memusuhi orang yang dimusuhi Allah. Nah, sampai di situ ibadah kita. Mengenai masalah bahwa bagaimana dia itu bisa kafir kalau kada dikehendaki oleh Allah, nah kita kada disuruh mencari sampai ke sana, kada disuruh meneliti sampai ke sana. Cuma tugas kita selaku hamba adalah beribadah. Ibadah itu antara lain adalah membenci orang yang dibenci Allah, memurkai orang yang dimurkai Allah, memusuhi orang yang dimusuhi Allah. Nah, sampai di situ kada perlu lagi ditindak lebih jauh. Maka inya tuh kafir kan dikehendaki Tuhan juga, kada perlu lagi itu. Pokoknya Allah benci kepada orang kafir, kita mesti benci. Perkara itu dikehendaki atau dikehendaki itu bukan wilayah ibadah kita, itu bukan wilayah ibadah. Wilayah ibadah sampai bahwa kita cinta kepada orang yang dicintai Allah, benci kepada orang yang dibenci oleh Allah. Nah, itu wilayah ibadah. Ada perlu mencari maka ini maka itu, kada perlu lagi. Maka dengan ini tetaplah semua apa yang telah diterangkan di dalam hadis-hadis daripada benci karena Allah dan cinta karena Allah, keras terhadap orang-orang kafir dan bersangatan murka kepada mereka, beserta ridha dengan qada Allah Ta'ala dari segi bahwasanya itu adalah qada Allah Azza wa Jalla. Salah satu yang ditanyakan Allah kepada kita pada hari kiamat itu, hal walaita biya waliya wa hal adaita biya aduwa. Ini salah satu yang ditanyakan Allah kepada manusia pada hari kiamat. Wa hal walaita biya waliya, ya Tuhan, adakah pernah engkau mengasihi orang yang aku kasihi? Adakah pernah engkau mencintai orang yang aku cintai?
Yang kedua, adakah pernah engkau membenci orang yang aku benci? Adakah engkau pernah memusuhi orang yang aku musuhi? Nah, itu salah satu yang jadi pertanyaan setiap manusia di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal walaita fiyya waliya wa hal adaita fiyya aduwa. Ini semua diambil dari rahasia qadar, rahasia takdir yang tidak diperbolehkan menyebarkannya kepada yang bukan ahlinya. Bahwasanya kejahatan dan kebaikan itu keduanya masuk pada kehendak dan iradah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kejahatan itu kehendak yang tidak disukai oleh Allah, dan kebaikan itu kehendak yang diridai oleh Allah. Itu di dalamnya ada rahasia takdir yang tidak boleh dibuka, tidak boleh diceritakan kepada umum. Jadi innallaha arada ma yarda wa ma la yarda. Allah itu menghendaki sesuatu yang dia ridai dan sesuatu yang dia tidak meridai. Allah itu menghendaki sesuatu yang dia senangi dan sesuatu yang dia tidak menyenangi. Nah, itu Allah menghendaki sesuatu yang dia ridha, dan Allah menghendaki sesuatu yang dia tidak ridha. Wala ya'muru illa ma yarda, tetapi Allah tidak menyuruh kecuali yang dia ridai. Nah, jadi itu di dalam itu ada rahasia takdir nang kada boleh dibuka. Rahasianya apa? Kenapa? Nah, itu kada boleh. Kenapa Allah itu bisa menghendaki nang inya kada katuju? Nah, itu ada rahasianya. Kan Allah tuh bisa menghendaki nang Allah katuju seperti taat, iman. Allah bisa menghendaki yang Allah kada katuju seperti kafir, maksiat. Lalu timbul pertanyaan, kenapa kayak itu? Nah, jawabannya itu adalah rahasia takdir. Rahasia takdir yang tidak bisa dibuka kecuali kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya itu. Jadi Allah menghendaki yang dia ridai dan Allah menghendaki yang dia tidak ridai, tetapi Allah kada menyuruh kita kecuali yang dia ridai. Sekilas kita ambil contoh. Nama Allah itu ada Al-Mu'izz. Nama Allah Al-Mu'izz, artinya Allah itu orang yang memuliakan. Dan nama Allah juga ada Al-Mudhil, yang menghinakan. Jadi nama Allah itu ada yang memuliakan, ada nama Allah Al-Mudhil, yang menghinakan. Ada nama Allah Al-Rafi', yang mengangkat. Ada juga nama Allah Al-Khafid, yang merendahkan. Nah, nama Allah yang itu bisa berfungsi kalau ada taat dan maksiat. Kalau ada taat dan maksiat, Allah memuliakan orang yang taat kepadanya, Allah menghinakan orang yang maksiat kepadanya. Nah, nama Allah ini sudah ada lebih dahulu daripada taat dan maksiat hamba ini. Nah, jadi kalau hamba itu kada ada nang maksiatnya, mana nama Allah Al-Mudhil, yang menghinakan itu? Mana nama Allah yang Khafid, yang artinya merendahkan itu? Kalau maksiat itu kada ada.
Sedangkan nama Allah sudah ada berdahulu, memuliakan orang yang taat, menghinakan orang yang maksiat, meninggikan derajat orang yang taat, merendahkan derajat orang yang maksiat. Nah, nama Allah itu sudah ada sebelum adanya kita, sebelum adanya taat dan maksiat. Nah, jadi kalau maksiat itu misalnya kada dikehendaki oleh Allah, apa guna nama Allah itu ada Al-Muzil, yang menghinakan? Siapa yang dihinakan? Tuhan. Kalau kada ada maksiat, apa guna nama Allah Al-Khafid, yang merendahkan derajat orang-orang yang ingkar? Nah, jadi oleh karena itu, bahwa Allah itu menghendaki yang dia ridhai agar muncul nama Allah Al-Mu'izz, yang memuliakan, dan Allah menghendaki sesuatu yang dia tidak ridhai agar timbul nama Allah Al-Muzil, yang menghinakan itu. Nah, itu antara lain mukaddimah daripada rahasia takdir yang kada boleh dibuka itu mukaddimahnya. Nah, ini sudah di luar daripada wilayah ibadah. Kita kada perlu tahu itu, kada dituntut, kada disuruh. Mungkin kita kada tahu itu kada berdosa artinya. Nang kita dituntut oleh Tuhan, cintai orang yang dicintai Allah, orang-orang saleh, orang-orang taat, orang-orang baik. Musuhi orang yang dimusuhi Allah, orang kafir, orang fasik, orang zalim. Nah, itu wilayah ibadah kita yang wajib kita laksanakan. Di belakang itu Allah kada menuntut kita. Artinya apa? Allah kada mewajibkan kita untuk mencarikan apa itu kada dituntut oleh Allah. Maka barang siapa yang mengatakan bahwa kejahatan itu tidak dari Allah. Nah, siapa yang mengatakan bahwa kejahatan itu tidak dari Allah, ujarnya kejahatan itu kada dikehendaki Allah. Nah, maka ia jahil. Berarti itu membatasi, melemahkan kekuasaan Allah. Berarti di alam ini banyak kejadian-kejadian yang tidak dikehendaki Allah, kan mustahil. Berarti di alam ini banyak kejadian yang kada dikehendaki oleh Allah. Berarti Allah itu lemah. Buktinya apa? Banyak maksiat. Nah, kalau kita berpendapat bahwa maksiat itu kada kehendak Allah, itu kita melemahkan Allah. Berarti uyuh bana Tuhan. Banyak banget kejadian-kejadian yang kada dikehendaki. Siapa yang mengatakan bahwa kejahatan itu tidak dari Allah, maka ia jahil. Begitu juga orang yang mengatakan bahwa keduanya baik dan jahat itu daripada Allah, dengan tanpa membedakan pada ridha dan benci, maka ia juga orang yang taksir. Salah juga. Ujarnya buruk baik itu dari Allah, semuaan kita mesti ridha. Salah juga itu. Salah juga. Nang baik dari Allah, nang jahat kada dikehendaki Allah, itu sudah nyata salah, melemahkan Allah. Nah, kalau dia mengatakan bahwa kejahatan, kebaikan itu semuaan dikehendaki oleh Allah, oleh karena itu kita ridha dengan semuanya, ini menghancurkan syariat Allah. Kada berfungsi lagi syariat. Apa gunanya diutus Rasul? Apa gunanya amar ma'ruf nahi munkar? Kada ada lagi. Nah, jadi artinya bahwa menghadapi suatu kemaksiatan, menghadapi satu kezaliman, kekafiran, di satu sisi bila kita pandang ke atas, kita ridha dengan yang ditentukan, yang dikehendaki Allah. Bila kita pandang ke bawah, bahwa kita benci karena itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu habis, sudah selesai artinya. Dan membuka tutupan rahasia daripadanya itu tidak diizinkan. Kada kawa dibuka itu rahasia. Kenapa? Maka Allah tuh mau menghendaki nang kada disukai. Kenapa rahasianya? Tuhan tuh mau menghendaki nang inya kada suka.
Nah, membuka itu tidak diizinkan. Maka yang lebih utama adalah diam aja, dan beradab dengan adab syara. Beradab dengan adab syara. Adab syara apa? Cintai orang yang dicintai Allah, murkai yang dimurkai oleh Allah. Itu sudah aturan syara. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qadaru sirrullah fala tubsuh. Artinya takdir adalah rahasia Allah, maka janganlah kamu menyebarkannya. Maksudnya menyebarkan kepada yang bukan ahlinya menerima itu. Dan yang demikian itu berhubungan dengan ilmu mukasyafah. Kalau sudah membuka takdir, itu sudah bagian ilmu mukasyafah. Sedangkan kita kata dituntut untuk mempelajari ilmu mukasyafah. Kita dituntut mempelajari ilmu muamalah. Dan maksud kami sekarang menerangkan kemungkinan mengenai sesuatu yang mana makhluk mengerjakan ibadah dengannya. Mencintai orang yang dicintai Allah, ibadah. Memusuhi orang yang dimusuhi Allah, ibadah. Nah, ingat situ. Daripada mengumpulkan antara ridha dengan qada Allah Ta'ala, dan sangat benci terhadap perbuatan-perbuatan maksiat, serta bahwasanya perbuatan-perbuatan maksiat dari qada Allah Ta'ala. Maka sungguh jelaslah tujuan tanpa memerlukan kepada membuka rahasia takdir padanya. Dan dengan ini diketahui pula bahwa doa, permohonan untuk meminta ampunan dan minta perlindungan dari perbuatan maksiat dan sebab-sebab yang lain yang bisa membantu kepada agama, tidaklah berlawanan dengan ridha pada qada Allah Ta'ala. Kita berdoa lawan Tuhan, minta supaya ya Allah, hamba ini dijauhkan daripada maksiat, hamba ini diberi kekuatan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban hamba. Nah, kita berdoa itu kada berlawanan dengan ridha. Kada berlawanan dengan ridha. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan ibadah akan hamba-hambanya dengan doa. Karena doa itu disuruh oleh Allah. Doa itu disuruh oleh Allah. Dan setiap Allah menyuruh, pasti Allah meridai. Li'anna Allah la ya'muru illa ma yarda. Karena Allah tidak menyuruh kecuali yang Dia ridai. Nah, kita berdoa disuruh oleh Allah, berarti doa itu diridai oleh Allah. Setiap yang diridai oleh Allah pasti kada berlawanan dengan ridha kepada qada Allah Ta'ala tadi. Supaya doa itu menjadikan mereka pada bersihnya mengingat zikir, khusyuk hati, dan halusnya merendahkan diri. Dan adalah yang demikian itu menjadikan kecemerlangan hati kunci bagi kasab dan sebab bagi berturut-turutnya tambahan kelemah lembutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita berdoa dengan doa yang baik. Nah, kita berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan Allah. Kita berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan Rasulullah. Kita berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan para aulia Allah. Nah, kita berdoa itu kadang melawan dengan ridha. Kenapa? Karena berdoa itu diperintah oleh Allah. Karena berdoa itu diperintah, itu aja alasannya. Kita garing, ya Allah sihatakan hamba. Aicam kadarida kalawan garing, bukan kadarida. Berdoa ini disuruh Allah. Nah, kada ada urusan rida kadarida. Pokoknya aku berdoa ini disuruh oleh Allah, dan Allah kada menyuruh kecuali yang Dia ridai. Nah,
Asa doanya doa nang diajarkan doa Al-Quran kan di Quran cukup macam-macam doa yang diajarkan nabi-nabi, doa yang diajarkan para aulia. Nah itu doa tuh pasti bagus. Kalau doa-doa nang ulahan saurang itu belum tentu baik. Doa-doa nang karangan saurang, doa nang kehendak saurang itu belum tentu baik, belum tentu sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah. Jadi berdoa kada berlawanan dengan ridha, asal doanya doa yang sesuai dengan ajaran Allah. Sebagaimana bahwa membawa cangkir dan meminum air tidaklah berlawanan bagi ridha dengan qada Allah Ta'ala pada haus. Kita kehausan, haus, kalau kita ambil cangkir minum, itu bukan berarti kadar ridha dengan haus. Itu kematian manusia. Itu dianggap maksiat. Bila kita tuh haus minum berarti hanya kadar ridha lawan takdir Tuhan, haus kematian manusia. Tetapi bahwa kita haus lalu kita ambil banyu minum, itu kada berlawanan dengan ridha, kada berlawanan dengan ridha. Sebagaimana bahwa membawa cangkir dan meminum air tidaklah berlawanan bagi ridha dengan qada Allah Ta'ala pada haus. Meminum air untuk menghilangkan rasa haus secara langsung itu suatu sebab yang disusun oleh musabbibul asbab. Itu sudah diatur oleh Tuhan, sudah diatur oleh Tuhan, oleh musabbibul asbab, bahwa air itu adalah sebab untuk menghilangkan dahaga. Itu sudah diatur oleh Tuhan. Nah, sudah diatur oleh musabbibul asbab, bahwasanya orang yang haus bila dia minum air itu menghilangkan hausnya. Itu sudah diatur oleh musabbibul asbab dan sudah diizinkan, sudah disusun oleh Allah Ta'ala selaku musabbibul asbab. Maka demikian juga halnya doa, sama lawan doa. Doa itu sudah diatur oleh Tuhan, bahwa bila mana ini berdoa dengan doa ini. Nah, adalah suatu sebab yang disusun juga doa tadi oleh Allah Ta'ala dan diperintahkan olehnya. Dan telah kami terangkan bahwa berpegang dengan sebab-sebab karena berlaku atas sunnatullah Ta'ala tidaklah berlawanan dengan tawakal. Dan telah kami bahas secara mendalam dahulu pada kitab tawakal. Nah, tawakal itu artinya bukan kita menunggu nasi itu masuk surangan sampai ke muntung kita. Allah sudah mengatur dengan sebab-sebab ini bahwa nasi itu akan sampai ke mulut engkau. Bila mana engkau jangkau dengan tangan, engkau ambil, engkau masukkan, nasi akan sampai. Itu sudah diatur oleh Tuhan dan diizinkan oleh Tuhan. Nah, bila kita ini parut lapar, nasi ada di hadapan, kau bertawakal aja sampai-sampai nasi itu kada kamu tunggu. Nah, itu tawakal yang salah. Kita makan nasi, kita ambil, itu kadang menjahatkan dengan tawakal. Kenapa? Karena itu sudah sebab yang diatur oleh Allah, sebab yang sudah diatur oleh Allah. Maka yang demikian itu juga tidak berlawanan dengan ridha. Kita lapar, umpamanya dalam keadaan lapar, lalu kita mencari makanan untuk menghilangkan lapar, itu kadang berlawanan dengan ridha, karena itu diatur oleh Allah, diatur oleh sunnatullah, sudah demikian. Karena sesungguhnya ridha itu suatu makam yang erat dengan tawakal dan yang berhubung dengannya tawakal tadi. Tetapi menampakkan keluh kasah dari cobaan Allah dalam bentuk mengadu
dan mengingkarinya di hati atas Allah Ta'ala adalah berlawanan dengan Allah, dengan ridha. Kita mendapatkan sesuatu yang kita kada nyaman, satu musibah, satu penyakit, satu apa, lalu kita mengeluh, lalu kita mengadu-ngadu lawan makhluk Allah, nah itu berlawanan dengan ridha, berlawanan dengan ridha. Dan mengingkarinya dengan di hati atas Allah Ta'ala. Di hati ada perasaan kada nyaman mendapat musibah ini, lalu mengeluh, mengadu-ngadu ke sana kemari. Nah ini sudah berlawanan dengan ridha, itu ngarannya kada ridha. Dan menampakkan bala cobaan Allah Ta'ala atas jalan syukur dan membuka dari kudrat Allah Ta'ala, itu tidaklah berlawanan dengan ridha. Kalau kita membuka penyakit-penyakit kita tetapi menampakkan kesyukuran, itu ngarannya kada berlawanan dengan ridha. Bahwa aku ini penyakit banyak, penyakitku ada ini, ada itu, tapi aku alhamdulillah malam tetap bangun jam 2 umpama. Nah itu kada bertentangan dengan ridha. Itu menampakkan kesyukurannya. Nah, itu kada apa-apaan itu. Sebagian orang salaf mengatakan dari bagusnya ridha dengan qada Allah Ta'ala bahwa tidak mengatakan ini hari yang panas. Maksudnya ia menampakkan pengaduan dan ucapan itu pada musim panas. Nah, ini dalam musim panas, lalu merasa panas, kita panas, lalu kita mengeluh, mengadu kepada orang lain bahwa ini hari luar biasa panasnya. Nah, di dalam hati kita ada semacam merasa kada nyaman dengan keadaan itu. Nah, ini berlawanan dengan ridha. Itu ngarannya kada ridha. Adapun pada musim dingin, maka itu adalah syukur. Musim dingin, aku hari ini panas banget awakna. Nah, itu ngarannya syukur. Musim dinginnya panas, itu syukur, lain berlawanan lawan ridha. Mengadu itu berlawanan dengan ridha dalam segala hal. Sebagian ulama mengatakan at-tahaddus bil auja', menceritakan dengan penyakit-penyakit, wal ikhbar anil masaib, menghabarkan musibah-musibah, la yanqudu halar radi, itu kada berlawanan dengan keadaan orang yang ridha. Idza ra'aha ni'matan minallah alaih, bila dia menganggap itu sebagai nikmat Allah atasnya. Kita menceritakan bala, menceritakan musibah yang kita terima, tapi kita anggap itu satu nikmat dari Allah. Nah itu kada bertentangan dengan keadaan orang yang ridha. Aku dapat musibah ini, dapat musibah ini, dapat musibah ini, mungkin dosaku banyak, mudahan diampuni Tuhan. Nah itu menceritakan itu kada bertentangan dengan ridha. Tapi kalau menceritakan musibah, menceritakan penyakit, semacam hanya bentuk mengadu-ngadu kepada orang lain, nah itu bertentangan dengan ridha kepada Allah. Imam Abu Ali mengatakan laisar ridha an la tahissa bil bala, innamar ridha an la ta'tarid 'alal hukmi wal qada. Ridha itu bukan kada merasa dengan bala. Nah, ridha itu bukan kada merasa lawan bala. Artinya orang yang ridha itu sakit juga. Sakit bukan kada merasa sakit, kada. Orang yang ridha itu bukan orang yang kada merasa dengan bala,
Tetapi ridha itu adalah bahwa engkau tidak mengeritik, tidak ada rasa keberatan atas ketentuan dan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu, bila hati kita ini kadada mengeritik, bila hati kita ini kadada keberatan dengan apa yang ditentukan Allah, itu ridha ngarannya. Perkara sakit tetap sakit. Jadi kada harus misalnya ngaran ridha itu mesti kada merasa sakit, kada sampai ke itu. Orang yang merasa sakit bisa dikatakan ridha, tetapi hatinya kada mengeritik, kada keberatan dengan apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Mencela makanan dan mengaibkannya itu berlawanan dengan ridha pada qada Allah Ta'ala. Karena mencela ciptaan itu sama halnya dengan mencela penciptanya. Mencela makanannya kada nyaman lalu, itu berarti orang yang tidak ridha dengan Allah. Mencela makanan berarti mencela orang yang menciptakan makanan itu. Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kada ridha dengan penciptaan Allah. Mencela makanan dan mengaibkannya itu berlawanan dengan ridha pada qada Allah Ta'ala, karena mencela ciptaan itu sama halnya dengan mencela penciptanya. Nabi kita kalau disuruhi makanan, diri saya sidin kada nyaman, sidin tinggalkan. Tapi mulut sidin kada bertutur kalimat-kalimat yang mengatakan makanan itu kada nyaman. Maksudnya kada nyaman, harus dimakan, jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang mengatakan bahwa ini kada nyaman. Karena itu berarti kada ridha dengan takdir Allah, kada ridha dengan qada Allah. Ucapan dari seseorang yang mengatakan kefakiran adalah cobaan dan ujian. Nyani hidupnya fakir, hidupnya nih miskin, lalu di hatinya nih Allah nih menguji aku nih. Nah, ucapan seperti itu berlawanan dengan ridha kepada Allah. Tanggungan itu menyusahkan dan memayahkan. Aku nih banyak tanggungan, aku nih banyak nang kupikirakan, aku nih banyak nang kuungkusi. Nah, itu ucapan-ucapan orang yang keluh kesah. Dan berusaha itu adalah kesulitan dan kesukaran. Tanggungan banyak, mencari duit ngalih wah ini. Nah, umpamanya. Maka ucapan yang demikian itu mencederakan pada ridha dengan keputusan Allah. Akan tetapi semestinya diserahkan pengaturan kepada yang mengaturnya Allah. Pemilikan hendaknya diserahkan kepada yang memilikinya, dan hendaknya ia mengatakan seperti apa yang dikatakan Umar radhiyallahu anhu, saya tidak memperdulikan saya menjadi orang kaya atau orang miskin, saya tidak tahu mana di antara dua itu yang lebih baik untukku. Sebagian ulama berkata, man aba suratan minas suwar au ta'aman minal at'imah au tabarrama biharrin au bardin au ankara biqalbihi au bilisanihi ma yasubbullah ala ibadihi minal bala batala ridahu wa wajabat alaihi taubatu. Nah, barang siapa yang mencela rupa daripada rupa-rupa, mencela madakan orang apakah nang pokoknya mencela nang kada baik, madakan orang hidung mita, madakan orang mata sipit, madakan orang awak hirang latat awak ya. Pokoknya mencela rupa, atau mencela makanan daripada makanan-makanan, atau dia merasa gerah dengan panas atau dingin cuaca, atau dia mengingkari dengan hati atau ucapannya, maka batallah ridhanya dan wajib atasnya tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, jadi ucapan-ucapan kita nang menjelek-jelikan orang itu berarti kita kada ridha dengan hukum Allah, dan itu dosa yang kita wajib tobat kepada Allah. Madahkan orang hirangnya, kada bagusnya, ininya. Nah, memadahkan itu, mengaibkan itu ada satu dosa yang mana kita disuruh untuk tobat kepada Allah, karena perkataan kita itu adalah membatalkan ridha kita kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penjelasan bahwa lari dari negeri yang diperkirakan adanya perbuatan-perbuatan maksiat dan mencela maksiat tidaklah mencederakan pada ridha terhadap hukum Allah. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه.